Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivin Riwilujeng, NIM 19188201026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan dalam berbahasa. Apa sih kesalahan dalam berbahasa tersebut? Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa. Kesalahan berbahasa dapat terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa. Jika kesalahan itu dilakukan oleh anak kecil yang sedang dalam proses menguasai bahasa Indonesia, biasanya disebut dengan errors atau silap. Sementara itu, jika penyimpangan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dianggap menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu, disebut mistake atau kesalahan. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus terjadi, seperti seorang anak yang mengikuti orang tuanya berpindah keluar kota karena urusan pekerjaan. Di sini mereka berpindah dari wilayah bahasa daerah satu ke wilayah bahasa daerah yang lain dengan membawa seluruh anggota keluarganya. Anak akan bergaul dengan masyarakat berbahasa daerah baru. Proses penguasaan bahasa daerah di tempat yang baru tetap akan terjadi melalui proses pemerolehan. Secara teoritis, anak mampu menguasai berapapun bahasa baru asal memperoleh lingkungan bahasa baru tersebut tanpa mengalami kesulitan. Dunia anak adalah dunia bermain. Teman-temannya adalah teman-teman yang ada di lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, motivasi belajar bahasa baru, bahasa 2, bahasa 3, dan bahasa 4, dan seterusnya sangat tinggi karena motivasi tersebut merupakan motivasi integratif. Artinya, motivasi untuk menguasai bahasa 2 adalah motivasi untuk menjadi bagian dari lingkungan masyarakat terdekatnya. Di samping anak memiliki motivasi integratif, sistem penguasaan bahasa anak sudah diatur secara kodrati oleh alat pemerolehan bahasa atau LAD atau Language Acquisition Device. Bahasa daerah baru atau lebih disingkat BD baru bagi orang dewasa Indonesia bisa disebut sebagai B2, tetapi bisa juga disebut sebagai B3, bahkan sampai B4. Ketika mereka berpindah pekerjaan atau tugas, BD baru yang ditemui adalah B3 atau bahkan B4 karena orang dewasa Indonesia yang berpindah tugas biasanya sudah memiliki B2, yakni bahasa Indonesia. Dan tidak sedikit pula yang sudah menguasai bahasa asing. Orang dewasa menguasai BD baru dilakukan dengan melalui belajar atau learning. Proses belajar ada kemungkinan gagal karena mereka biasanya menguasai BD baru mulai dari mempelajari kaidah dan baru menggunakan kaidah untuk berbahasa. Kendala yang dialami oleh orang dewasa Indonesia ketika memasuki BD baru, mereka tidak cepat menguasai BD baru. Pikiran yang digunakan menguasai bahasa baru tinggal pikiran belahan kiri. Otak belahan kiri merupakan otak yang dipergunakan untuk berpikir rasional, yang menyebabkan kita disapa dengan BD baru. Reaksi otak kiri tidak secepat dengan LAD anak tadi, dikarenakan otak kiri sebelum merespon pasti akan berpikir terlebih dahulu kaidah bahasa mana yang akan digunakan. Pertimbangan inilah yang membuat penguasaan bahasa baru dewasa menjadi lamban. Kendala lain yang menyebabkan lambannya penguasaan bahasa baru bagi orang dewasa adalah kendala psikologis. Ketika akan mengungkapkan maksud menggunakan bahasa baru, orang dewasa memiliki rasa takut, rasa malu, rasa cemas yang menghantui dirinya. Kendala lain dalam menguasai BD baru bagi orang dewasa adalah rendahnya motivasi. Motivasi belajar BD baru bagi orang dewasa adalah motivasi eksternal. Dalam arti mereka menguasai BD baru tidak didesak oleh keperluan komunikasi yang sudah dapat dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Selama bertahun-tahun, pengajaran BI selalu memandang bahwa penyimpangan bahasa seorang pembelajar yang sedang berusaha menguasai bahasa selalu dianggap sebagai kesalahan. Anggapan demikian kurang memperhatikan aspek psikologis pembelajar, karena setiap orang yang ingin belajar itu berbeda-beda melalui beberapa proses yang berbeda. Dengan menggunakan kesalahan itu, pembelajar mendapatkan kemasukan, dan masukan tersebut pembelajar akan memiliki usaha baru secara berangsur-angsur menuju ketepatan sebagaimana yang diharapkan oleh Brown 1980. Belajar bahasa seperti halnya bentuk-bentuk belajar yang lain. Kekeliruan yang diperbuat oleh pembelajar selama dalam proses belajar tidak dapat dipandang. Belajar bahasa seperti halnya bentuk-bentuk belajar sesuatu yang lain. Kekeliruan yang diperbuat oleh pembelajar selama dalam proses belajar tidak dapat dipandang sebagai kesalahan begitu saja, tetapi dipandang sebagai satu bagian dari strategi belajar. Usaha untuk membantu tercapainya tujuan belajar
bahasa pembelajar adalah mengetahui sebab-sebab dan cara mengatasi kekeliruan-kekeliruan berbahasa yang mereka lakukan. Dalam teori belajar bahasa disebut sebagai teori analisis kesalahan atau teori AKS. Kemudian saya akan membahas tentang bahasa antara, bukan kesalahan berbahasa. Bahasa antara merupakan bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Ciri utama bahasa antara atau interlanguage adalah adanya penyimpangan struktur lahir dalam bentuk kesilapan atau errors berbahasa. Kesilapan ini bersifat sistematis, terjadi pada setiap orang yang berusaha menguasai bahasa kedua. Kesilapan yang dilakukan oleh orang yang sedang berusaha menguasai bahasa kedua harus dipandang sebagai kesilapan yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang sedang berusaha belajar bahasa ibu atau B1. Kesalahan-kesalahan berbahasa demikian menurut Corder tahun 1971 membedakan istilah salah atau mistake, slip atau lapses, dan silap atau errors. Salah atau mistake adalah penyimpangan struktur lahir yang terjadi karena penutur tidak mampu menentukan pilihan penggunaan ungkapan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada. Penyimpangan pemakaian bahasa seperti ini bisa dilakukan oleh orang dewasa yang tidak menguasai kaidah bahasa secara baik. Slip atau lapses merupakan penyimpangan bentuk lahir karena beralihnya pusat perhatian topik pembicaraan secara sesaat. Kesalahan tubuh bisa menimbulkan slip bahasa. Dengan demikian, setiap selip bahasa terjadi secara tidak sengaja. Kesalahan berbahasa yang tersebut atau disebut dengan selip disebabkan oleh faktor non-lingual seperti kelelahan, kehilangan konsentrasi, tergesa-gesa, dan sebagainya. Gejala tersebut dapat terjadi pada siapa saja pada saat pikiran sedang tidak konsentrasi. Namun, kesalahan seperti itu tidak sistematis karena struktur lain tidak terjadi kesalahan. Kemudian, penyimpangan bentuk bahasa lain seperti silap atau errors merupakan penyimpangan bentuk lahir dari struktur baku yang terjadi karena pemakai belum menguasai sepenuhnya kaidah bahasa. Faktor yang menyebabkan timbulnya kesilapan dalam faktor kebahasaan mengikuti pola-pola tertentu. Seorang anak kecil atau yang sedang dalam proses menguasai bahasa pertama atau orang dewasa yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua atau bahasa asing sangat wajar jika melakukan kesalahan pemakaian bahasa yang masih dalam proses penguasaan. Errors terjadi secara sistematis dan biasa disebut dengan errors of competence. Permasalahan kesilapan adalah permasalahan bahasa antara. Konsep bahasa antara sama dengan konsep interlanguage menurut Schlinker tahun 1972 atau idiosyncratic dialect menurut Corder 1971, approximative system menurut Nemser 1971 atau traditional competence menurut Richards tahun 1971. Schlinker pada tahun 1972 mengatakan bahwa struktur psikologis yang terpendam dalam otak dapat diaktifkan bila mana seseorang mempelajari bahasa kedua. Konsep yang dekat dengan struktur psikologi terpendam ini adalah konsep dari Lindbergh tahun 1967 mengenai struktur bahasa terpendam, yaitu yang pertama, bahwa penataan telah dirumuskan dalam otak manusia. Yang kedua, sebagai rekaan biologis terhadap tata bahasa yang bersifat universal. Kemudian yang ketiga adalah dipindahkan oleh bayi menjadi perwujudan struktur suatu tata bahasa sesuai dengan tahap kedewasaan. Data-data yang dipakai untuk mengerti bahasa antara pembelajar adalah data yang ada relevansinya dengan bahasa itu sendiri, yaitu yang pertama, ujaran bahasa asli penutur yang dihasilkan oleh pembelajar. Kemudian yang kedua adalah ujaran bahasa yang dihasilkan oleh pembelajar. Dan kemudian data yang ketiga adalah ujaran bahasa atau sasaran B2 yang dihasilkan oleh penutur asli bahasa itu. Data-data inilah yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mempelajari psikologi belajar bahasa pembelajar dengan cara mengidentifikasi bahasa antara pembelajar menurut Schlinker tahun 1972. Saya akan menjelaskan tentang sebab terjadinya kesalahan dalam proses belajar bahasa, yaitu proses sentral adalah proses belajar bahasa kedua atau bahasa asing yang terjadi pada sistem kognisi pembelajaran. Sistem kognisi tersebut berkembang dengan tahap perkembangan pikiran. Oleh karena itu, ketika pikiran memproses informasi
yang diterima dan meresponnya dengan tahap perkembangan pikiran berkaitan dengan proses sentral ini. Banyak ahli pengajaran bahasa yang mengidentifikasi terjadinya pada bahasa antara atau interlingual pembelajar yang sedang usaha menguasai B2. Yang pertama, diidentifikasikan oleh Slinker tahun 1927. Ada 5 proses yang terjadi pada bahasa antara pembelajar, yaitu yang pertama, transfer bahasa kesilapan yang terjadi karena pemindahan unsur-unsur bahasa pertama yang telah memfosil kedua dalam bahasa kedua. Robert Lado tahun 1957. Dia menyebutnya dengan istilah inferensi. Dan nomor 2 yaitu transfer of training sebagai kesilapan karena prosedur pengajaran. Yang nomor 3 strategi belajar B2 yaitu dapat menimbulkan kesilapan karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar terhadap materi kaidah bahasa kedua yang sedang dipelajari. Yang nomor 4 adalah strategi komunikasi, yaitu sebagai kesilapan yang terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar dalam komunikasi tersebut dengan orang lain atau penutur asli. Yang kelima, overgeneralization, sebagai kesilapan yang disebabkan oleh generalisasi yang berlebihan. Dan yang kedua diidentifikasikan oleh Richard tahun 1973. Dia mengidentifikasi proses sentral bahasa antara pembelajar ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, kesilapan interlingual sebagai kesilapan yang terjadi karena pengaruh bahasa ibu. Dan adanya gejala kesalahan berbahasa ini sama dengan transfer Slinker 1927 atau interferensi Robert Lado 1957. Yang kedua, kesilapan interlingual adalah kesilapan yang terjadi karena kompleksitas bahasa yang kurang dipelajari. Dan para ahli nomor 3, Pete Corder tahun 1973. Dia menyebutkan ada 3 proses sentral, yaitu pertama, karena transfer, kesilapan karena pengaruh bahasa ibu. Kedua, analogi atau generalisasi secara berlebihan, menerapkan kaidah bahasa. Yang ketiga, karena pengajaran yang salah satu kurang efisien proses pengajaran. Bahasa kedua baik yang menyangkut materi dan teknik maupun metodologi pembelajarannya. Para ahli nomor 4 Taylor tahun 1975. Dia mengidentifikasi kejadian ini menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, generalisasi yang berlebihan, kedua, transfer, ketiga, terjemahan, yang keempat, kesilapan yang tidak diketahui penyebabnya, dan yang terakhir nomor 5, kesilapan yang tidak perlu dipertimbangkan dalam Buddha tahun 1981. Selain pendapat-pendapat di atas, Dulay dan Burr tahun 1982 di dalam bukunya yang berjudul Language mengemukakan bahwa kesilapan berdasarkan struktur hanya dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kesilapan yang mencerminkan struktur bahasa ibu, tetapi strukturnya tersebut tidak dapat ditemukan oleh pemerolehan B1 dan B2. Yang kedua, kesilapan yang mencerminkan struktur B2, tetapi strukturnya dapat ditemukan oleh data pemerolehan B1 dan B2. Yang ketiga, kesilapan yang struktur lainnya tidak dapat dikategorikan pada salah satu struktur B1 dan B2. Yang keempat, kesilapan yang tidak mencerminkan struktur B1 dan strukturnya tidak dapat ditemukan pada data pemerolehan B1 dan B2. Selanjutnya, yang ketiga, langkah analisis kesalahan berbahasa. Langkah analisis tersebut kesilapan Corder tahun 1971. Dia mengemukakan 3 tahap. Yang pertama, tahap mengenal kalimat-kalimat idiom sinkretik.
kaidah umum bahwa setiap kalimat untuk sementara dianggap idiosinkretik. Analisis ini akan memperoleh sederetan kalimat yang satu idiosinkretik dan yang satu tidak tetap, tetapi bermakna sama. Yang kedua, mendeskripsikan bahasa antara berdasarkan pasangan-pasangan kalimat yang baik dan jelek. Strukturnya di atas tadi. Dalam hal ini dua bahasa itu dalam kerangka seperangkat umum, kategori-kategori relasi tertentu. Yang ketiga, penjelasan. Dua tahap pertama tadi bersifat linguistis, maka tahap ini bersifat psikolinguistis. Setelah tahap analisis tersebut selesai, kemudian dilanjutkan tahap interpretasi. Dalam menginterpretasi, analisis berusaha mengkonstruksi kalimat untuk dapat sampai kepada interpretasi yang benar. Analisis dapat bertanya kepada pembelajar mengenai maksudnya dalam B1 dan kemudian menerjemahkannya ke dalam B2. Dan selanjutnya implikasi AKS dalam PBI. Masyarakat Indonesia kebanyakan dui bahasawan dengan bahasa daerah sebagai B1 dan bahasa Indonesia sebagai B2. Penelitian kemampuan berdui bahasa terhadap anak-anak SD dan DIY oleh Dr. Supomo menunjukkan bahwa kemampuan berbahasanya masih lemah. Penelitian tersebut terhadap anak-anak SD kelas 6 bahwa mereka kurang mampu menyusun kosakata dalam berbahasa Indonesia yang diberikan secara aktif maupun secara reseptif. Salahuddin, DKK tahun 1981. Berdasarkan dua penelitian di atas, dapat diasumsikan bahwa kebanyakan peneliti bahasa dan guru bahasa belum mampu mengidentifikasi sebab-sebab kesalahan serta seberapa tingkat kesalahan yang diperbuat oleh pembelajar dalam berbahasa. Bertolak dari teori-teori dasar analisis tersebut, melalui analisis kesalahan serta berbagai sebab terjadinya kesalahan, analisis ini dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Argumen-argumen yang dikemukakan antara lain yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia kebanyakan dui bahasawan dengan B1 berupa daerah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kesalahan ber-B1. Yang kedua, kemungkinan timbulnya kesulitan guru untuk menerapkan analisis kesalahan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu sangat kecil karena semua guru menguasai B1 secara baik. Sedang seandainya guru tidak menguasai B1, tidak ada kesulitan untuk mendapatkan bantuan penutur asli. Yang ketiga, pembelajar kebanyakan bukan orang yang asing sama sekali dengan B1, sehingga kemungkinan keberhasilannya jauh lebih besar. Ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Kasiful Anwar berterima kasih kepada semua rekan-rekan saya. Kalau ada kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.